Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau ada Alkitab, mari kita merenungkan dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Judul perikop di sini adalah perceraian. Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika mereka menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikarunia saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendak ia mengerti. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dan di sini diceritakan tentang bagaimana seorang atau keluarga itu tidak boleh berpisah atau bercerai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa bagian di sini. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, setelah Yesus selesai pelayanan dari daerah ke daerah yang lain, dari tempat yang lain ke tempat yang lain, ya dikatakan dari Galilea, dan dia tiba di Yudea, ya, dan dia berkeliling sepanjang hidupnya 3,5 tahun dia melayani, Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu dikatakan di ayat yang pertama, dia dari Galilea, kemudian dia tiba di Yudea. Dan di sana ada banyak orang yang sedang berbondong-bondong, termasuk orang-orang Farisi dan kemudian orang-orang ahli Taurat. Ya, ada banyak sekali orang-orang di sana yang sedang berkerumun. Ya, dikatakan Bapak Ibu, ayat yang ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah Bapak Ibu dikasih dalam Yesus, kalau kita melihat kalimat ini, bahwa orang-orang Farisi sebenarnya sudah tahu, ya,
tetapi mereka mau datang untuk mencobai Yesus. Ya. Dikatakan orang-orang ini datang kepada Yesus, kepadanya, dan mau mencobai. Ya, memang dasar orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat begitu. Melihat pelayanan Yesus yang luar biasa, menyembuhkan, memulihkan orang sakit dan sebagainya, dan sebagainya, bahkan membangkitkan orang mati, dan mereka ada sedikit kecemburuan dari pelayanan Yesus, orang-orang ahli Taurat. Jadi memang sifat dari mereka selalu sering mau mencobai Yesus. Ya. Dan kalau kita baca kitab Injil, ketiga kitab Injil ini ditambah dengan Yohanes, maka kita akan banyak sekali menemukan dikatakan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sering datang mencobai Yesus. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian ini khusus dalam soal perceraian, mereka datang kepada Yesus dan mau mencobai Dia. Apakah diperbolehkan seseorang atau dari bangsa itu bisa menceraikan istrinya? Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ayat yang keempat dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu tak baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, ya, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ini pertama alasan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Alasan pertama yang dikatakan oleh Yesus, Dia katakan, tidakkah engkau baca? Maksudnya engkau baca dalam Taurat, ya, baca dalam Taurat, dalam firman Tuhan. Tidakkah engkau baca, atau kenapa kamu tidak membaca di sana dan lihat kebenaran firman Tuhan? Tidakkah kamu baca bahwa di sana Tuhan Allah hanya menjadikan laki-laki dan perempuan? Kalau kita lihat Bapak Ibu dari Kejadian pasal 1, ya, mari kita baca sedikit ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, lalu Allah memberkati mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ini alasan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yang datang mau mencobai Yesus. Tidakkah engkau baca? Tidakkah engkau lihat dalam firman Tuhan? Tidakkah engkau lihat dalam Taurat yang sudah ditulis oleh Musa mengatakan bahwa Tuhan Allah hanya menciptakan satu perempuan dan satu laki-laki? Dia tidak menciptakan lebih daripada itu. Dan Bapak Ibu, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus menjadi dasar bagi kita bahwa Allah tidak membuat dua laki-laki pada saat itu dan kemudian dua perempuan, atau satu laki-laki dua perempuan, satu perempuan dua laki-laki untuk diberkati, dinikahkan pertama kali. Ayat yang ke-28 tadi dikatakan, lalu Allah memberkati mereka. Dia tidak berkati dua laki-laki, Dia tidak berkati dua perempuan untuk satu laki-laki, dan sebaliknya Dia tidak lakukan itu, tapi Dia lakukan satu laki-laki dan kemudian satu perempuan. Itulah sebabnya Yesus memakai alasan ini yang paling tepat untuk disampaikan.